Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat dan baik selalu. Hari ini saya akan berbagi dengan teman-teman, yaitu cara membuka jari tangan pada orang terkena penyakit stroke dan sekaligus menghilangkan kekakuan di pergelangan tangannya. Coba perhatikan di video ini. Dan ini adalah salah satu teman dari anak saya yang masih sehat, bukan stroke. Dia akan menggenggam erat dengan sekuatnya benda ini dalam genggamannya, dan saya berusaha untuk membukanya. Coba deh genggam sekuatnya dan erat. Bismillah. Kuat. Nih, terbuka nih. Terbukti kan bisa dibukakan, apalagi orang yang kena stroke lebih mudah untuk membukanya. Yang penting kita harus tahu urat yang harus kita pijit. Alat yang kita sediakan dalam memijit atau membuka pergelangan tangan orang yang terkena stroke yaitu yang pertama ember, yang kedua air panas secukupnya di dalam ember, yang ketiga garam, yang keempat bola kasti. Kegunaan garam dalam larutan dicampur dengan air panas yaitu akan berubah menjadi larutan elektrolit yang bisa mengantarkan arus listrik yang bersifat statis. Nah, dengan merendamkan tangan ke dalam larutan elektrolit ini sangat membantu dan melenturkan otot-otot tangan dan melancarkan peredaran darah pada penderita yang mengalami stroke. Kegunaan bola kasti yaitu sangat membantu di saat kita mijit pasien yang mengalami stroke untuk merelaksasikan otot-otot yang ada di tangan. Seperti yang ada di video, orang stroke biasanya identik dengan pergelangan tangan drop ke bawah, kemudian jari-jari menggenggam, lalu pergelangannya agak memutar ke dalam. Nah, seperti yang ada di video ini, bagi si penderita sulit mengangkat tangannya ke atas dan sulit pula untuk membuka jarinya sendiri. Untuk cara mijit orang stroke, kita memutar tangannya ini agak ke dalam dan kita cari jempolnya. Setelah kita menemukan jempolnya, tekan pergelangannya, dengan sendirinya jarinya akan terbuka. Setelah kita temukan jarinya terbuka, kita pisahkan jempolnya dengan jari-jari yang lain dan kita sedikit memutar. Setelah kita putar, kita lentikkan ke arah ke bawah seperti yang ada di video. Kita lalu tekan di antara ruas-ruas jari menggunakan minyak. Setelah kita putar, lalu kita melakukan pijitan menggunakan minyak secukupnya. Gerakan yang kita lakukan adalah gerakan lemas. Di antara ruas perlu kita pijit dengan cara yang ada di video. Dengan gerakan lemas, lalu kita tekan. Setelah durasinya secukupnya, nanti kita pindah ke jari telunjuk. Titik yang ada di otot tangan, kita harus menarik urat yang ada di patahan siku. Sekarang kita memijit yaitu otot-otot yang ada di tangan. Sebelum kita mijitnya, kita harus mencari titik yang ada di siku atau urat yang ada di siku. Seperti yang ada di video, kita patahkan, lalu kita tarik. Nah, kan ada semacam berbunyi itu. Dan inilah kegunaan bola kasti tadi itu. Sekarang kita mempergunakan bola kasti. Disinilah kegunaan bola kasti tadi untuk merelaksasikan otot-otot yang ada
pada tangan si penderita stroke. Sekarang kita pindah ke bagian luar tangan, yaitu mempergunakan bola kasti secukup ada penekanan di tangan. Kita bantu si pasien tersebut. Ini gunanya untuk merelaksasikan otot-otot yang ada di tangan si penderita. Yang ininya usahakan jangan sampai membuat semacam genggaman. Setelah kita menggunakan bola, kita menggunakan pijitan lewat tangan kita sendiri. Putar. Kalau kurang licin dikasih minyak. Setelah kita memijit otot-otot yang ada di tangan, sekarang kita berusaha untuk mencari titik saraf yang sering terkena siku ini, seolah-olah kita kena listrik atau kena sentrum. Seperti yang ada di video, kita harus pandai mencari titik yang seperti ada sentrum di dalam tubuh kita masing-masing. Sekarang saya jentik, kan dia melarikan sikunya, berarti si pasien kayaknya belum mati rasa nih. Seperti yang ada di video. Sekarang kita kembali ke pergelangan tangannya, kita genggam, pas itu kita patahkan ke bawah dengan lemas dengan durasi semaksimal mungkin. Setelah kita patahkan ke bawah, kita putar ke dalam
kita lakukan dengan durasi semaksimal mungkin, dan setelah itu dengan arah berlawanan, yaitu arah keluar. Dan setelah itu kita lakukan dengan gerakan mendorong ke dalam, balik lagi ke dalam, balik lagi, terus semaksimal mungkin dengan gaya lemas. Lalu kita bawa keluar, reject. Setelah kita patahkan dan kita dorong ke dalam dan kita bawa keluar, kita kembali ke otot tangannya untuk merelaksasikan lewat pijitan, yaitu seperti yang ada di video. Setelah kita memijit di area otot tangan, sekarang kita taruh telapak tangannya di arah bangku, kita tarik ke atas, lalu kita tahan sekitar 5 detik, pindahkan ke jari berikutnya, yaitu jari tengah, tahan. Setelah kita selesai mijit otot tangannya dan pergelangannya, sekarang kita tes kekuatan tangan si penderita tersebut dengan yang ada di video ini. Nah, dia berusaha untuk membuka jarinya. Nah, yang kedua, arahkan kepada jempol. Nah, dia berusaha untuk membukanya, dan saya berusaha pula untuk melawan arahnya tersebut. Sekarang pindah ke jari tengah dengan jari manis. Nah, kan udah nampak pasif kembali. Dan sekarang pindah antara kelengkeng dengan jari manis. Nah, kan udah nampak pasti kembali. Dan begitu juga sebaliknya, saya yang membuka lagi dan dia berusaha untuk menahan. Sungguh kuat jepitannya, seperti yang ada di video. Pindahkan jari ini, menahan lagi. Dan begitu juga dengan jari manisnya, dia berusaha untuk menahan dan saya berusaha untuk membukanya. Sungguh erat jepitannya. Dah. Hanya